pemilik usaha ini apa? Nama usaha Tahu Afifah ya. Tapi sebenarnya karena berkembang kita sudah karena ada juga bidang-bidang lain jadi IKM Afifah. Kalau dulu pertama kita hanya buka usaha tahu ya, usaha tahu. Jadi namanya Tahu Afifah ya, tahu super Afifah. Nah, seiring perkembangan waktu ada juga di periset usaha. Nah, jadi kita kembangkan ada kuliner, ada apa. Jadi namanya sekarang tuh IKM Afifah, industri kecil menengah Afifah. Karena jadi tidak hanya tahu, tapi juga ada produk lain seperti apa kue-kue, roti gitu. Bagaimana latar belakang terbentuknya usaha ini? Oh, ya pertama kita terbentuk usaha itu adalah pertama kita bagaimana istilahnya punya penghasilan, bisa survival, bisa hidup ya, ada mata pencarian ya. Nah, jadi kita hidup itu kan bisa bekerja, bisa juga usaha sendiri. Nah, waktu itu ya kita artinya bagaimana kita bisa mandiri lah ya. Artinya kita bukalah industri tahu ya, karena itu cocok dengan kondisi setempat ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kapan usaha ini dibentuk dan sudah berapa lama berdiri usaha ini? Usaha ini sudah lama sebenarnya, dibentuknya tepatnya 11 Maret 2004. Jadi kalau ingat aja Super Semar ya. Nah, jadi 11 Maret 2004. 18 tahun. Iya, 18 tahun sudah jadi industri ini. Di mana lokasi pertama didirikan usaha ini? Ya di sini juga di tempat kita itu ada di samping ya. Pertama di belakang rumah itu. Nah, seiring perkembangan waktu ya kita sedikit-sedikit kita bebaskan lahan termasuk yang kita tinggal ini pembebasan bertahap. Selanjutnya, dari mana modal awal untuk membangun usaha ini? Modal awal sih artinya pertama ya dari tabungan kita sewaktu kita sebelum usaha kita kan kerja di perusahaan. Nah, dari tabungan dari sisa kita kerja perusahaan kita mau mandiri kerja berat itulah kita modal awalnya. Jadi waktu itu modal awal itu 50 juta rupiah. Apakah perusahaan ini memiliki pegawai dan berapa jumlah pegawainya? Jelas kalau perusahaan ada pegawainya kan. Kalau dulu memang saya waktu awalnya sudah ada pegawai, tapi waktu itu hanya 2 orang. Kita ada 2 mitra 4 jadinya. Nah sekarang seiring perkembangan artinya kemajuan usaha kita butuh banyak pegawai sehingga sekarang jumlah pegawai itu sudah 45 orang. Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha ini terutama di masa pandemi COVID-19? Oh ya, kalau kendala dari awal sih dari awal ya. Iya. Kendala itu setiap usaha pasti punya kendala. Kendala kita waktu pertama itu adalah masalah SDM-nya, kedua masalah teknis teknologi kita belum nama awal kan artinya masih teknologi tradisional apa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman kita juga harus berinovasi bagaimana usaha itu bisa maju tidak lepas dari teknologi ya. Nah, artinya kita perlu teknologi yang bagus lah yang layak ya, untuk bisa bekerja secara efisien efektif yaitu dengan teknologi 4G misalnya kan. Nah, itu. Nah, untuk pandemi ya artinya boleh dikatakan tidak terlalu terdampak lah dengan pandemi. Nah, walaupun secara kita lihat selama pandemi ini hampir 82% itu usaha itu gulung tikar karena ya pandemi. Mungkin ada bergerak di sektor makanan, boleh kata tahun ini hampir kebutuhan pokok, orang tetap butuh kan. Nah, jadi itu. Berapa penghasilan per bulan atau per hari di sini? Kalau per hari ya rata-rata 30 juta lah omsetnya. Kenapa? Suka duka yang dialami selama menjalani usaha ini? Ya suka dukanya adalah contohnya seperti apa pernah isu-isu kalau tahun ini kan dulu kan ada galaban pangawet, itu salah satu istilah duka kita waktu itu ya. Misalnya makanan ini padahal sesungguhnya kita tidak ada melakukan hal demikian ya kan. Terus banyak misalnya kelangkaan waktu apa kedelai naik apalagi sekarang ini. Nah itulah termasuk ya rasa sedih juga. Nah tapi semua kan harus bisa diatasi ya, kita harus bisa dengan konsumen bagaimana jalan terbaiknya. Sebelumnya pernah berpikir untuk membuka usaha selain ini? Ya sudah, usaha ini kan sudah justru berkembang dari usaha tahu kita merambah investasi ke ternak,
ke kuliner. Jadi ada usaha lain seperti apa, event organisir ya di lighting. Lighting, tahu lighting. Ah, tapi itu di luar si bidang ini, di luar bidang makanan. Lighting sound itu seperti event organisasi untuk tata suara kan, misalnya. Nah, itu lighting, lampu-lampu seni hias. Terakhir ini, tips dan trik untuk menjalani usaha ini supaya dapat bertahan hingga sekarang. Ya pertama sih selalu artinya tekun ya, selalu pertama kesabaran ya, kejujuran, kesabaran ya. Nah, itu yang modal utama ya. Kedua, harus tidak lepas daripada inovasi, update teknologi. Tidak, maka itu tidak ada kemajuan tanpa teknologi. Bayangkan kalau kita mengandalkan manual, kan ada keterbatasan. Jadi perlu sentuhan teknologi seperti menyaring. Dulu kita pakai manual, harus ciptakan alat. Alat itu bukan canggih, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang sederhana, tapi terkait teknologi, namanya itu teknologi tepat guna.